Bila polisi mengaku ada sejumlah kendala dalam pengungkapan kasus karena matinya CCTV dan juga hilangnya jejak di TKP karena hujan lebat saat kejadian. Lalu apa yang harus digali lagi untuk bisa mengungkap pelaku pembunuhan? Kita bahas petang ini bersama dengan mantan Kabareskrim Polri Susno Duaji. Selamat petang Pak Susno dengan Maidop. Selamat petang, Maidop. Oke, Selamat petang Pak Susno, kita bahas satu persatu. Upaya penyelidikan harus dimulai atau mulai difokuskan dari mana jika banyak kendala di TKP, hilangnya CCTV, kemudian juga jejak yang terhapus oleh hujan, kata polisi? Baik, untuk kasus pembunuhan yang tidak tertangkap tangan, ya, dan semua perkara itu berawal semuanya dari TKP. TKP itu tempat kejadian perkara. TKP yang mana? TKP yang paling dekat dengan di mana korban ditemukan, itulah yang harus diolah. Karena di sana akan meninggalkan sidik jari, akan meninggalkan alat mungkin yang dilakukan, akan meninggalkan perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh pelaku. Apa itu? Yaitu jenazah dengan segala luka-lukanya. Akan meninggalkan di sekitar situ harus dicari jejak daripada tersangka. Berupa apa jejak tersangka? Bisa saja berupa jejak peninggalan, ada rambut, ada keringat dan sebagainya yang hanya bisa dilihat dengan DNA. Nah, karena DNA itu sangat-sangat kecil sekali gitu ya. Tapi itu meninggalkan jejak. Jadi CCTV memang penting. Tetapi bukan berarti kalau tidak ada CCTV lantas perkara ini menjadi mustahil untuk diungkap. Tidak. Masih ada sidik jari, masih ada DNA, masih ada bekas-bekas yang lain, masih ada alat. Jadi di sekitar TKP yang terdekat, yaitu di ruangan itu, ada tidak alat yang tertinggal, alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan. Kalau tidak, diperluas lagi TKP-nya dari dalam ruangan atau kamar di mana jenazah ditemukan ke dalam rumah. Kalau dalam rumah masih tidak ada lagi, diperluas lagi ke halaman. Nah, halaman itu kan di situ. Pak Susno, maaf saya potong. Tadi Anda bilang soal DNA begitu ya, bisa dilihat di TKP. Di titik-titik mana saja Pak kemungkinan bisa ditemukan DNA dari pelaku? DNA itu bisa saja di di pegangan pintu gitu, pegangan pintu yang grendel ya kalau kalau orang mau masuk pintu itu kan harus dibuka. Handle pintu. Kemudian iya, atas meja. Kemudian benda-benda lain yang mungkin terpegang oleh pelaku gitu. Atau di sekitar situ mungkin ada rambut daripada pelaku yang tertinggal. Makanya harus hal-hal yang sangat kecil itu diambil. Kalau laboratorium yang biasa mengurai tentang DNA ini ada alat-alat khusus yang digunakan untuk mengambil benda-benda atau zat-zat yang sangat kecil. Karena itu kan dari keringat bisa, dari rambut bisa, dari apa-apa yang lain juga bisa DNA itu. Ya. Jadi kami tangkap TKP berbicara, kemudian jasad korban juga berbicara. Jadi bisa dilihat dari situ. Kalau untuk dari jasad korban sendiri kan ada banyak sekali luka tusukan. Kemudian juga dari pakaian yang digunakan korban bisa dilihat dari situ juga, Pak Susno. Iya, dari pakaian dan sebagainya. Kemudian jadi visum itu nanti untuk jenazah seperti ini ada dua ya, visum luarnya bagaimana bunyinya, kemudian visum dalam gitu kan. Tapi yang paling banyak bicara adalah terkait dengan luka-luka itu. Nah, saya yakin pasti ada yang ditinggalkan di situ. Nah, selain daripada di TKP, juga saya katakan alat bukti elektronik lain, yaitu berupa HP. Maka HP yang di rumah itu semua harus diperiksa. HP kakaknya, HP korban sendiri, kalau korban ini sudah punya HP, HP pembantunya, HP satpam, HP siapa, untuk dibuka semua. Ada enggak pembicaraan
atau ada nggak WA, ada nggak telepon, ada nggak video Oke. dan lain-lain yang terkait dengan peristiwa pembunuhan ini. Oke, Kan baik. banyak kejanggalan. Kejanggalan di situ apa? Kan di situ katanya ada pembantu laki, ada pembantu perempuan. Tapi pada saat kejadian dia pulang gitu kan. Kalau nggak salah pulangnya kan berapa jam sebelum kejadian. Nah itu kejanggalan kan. Oke. Kemudian saya tidak tahu apakah rumah itu ada satpam apa enggak di luar karena rumah sebesar itu. Kalau satpam pada Oke. waktu hari kejadian itu di mana Oke, satpamnya? oke, Pak Susno, apakah dengan melibatkan tim IDEN dan juga tim Lab 4 dari Mabes Polri cukup untuk bisa mengungkap kasus atau harus ada pihak lain juga yang ikut terlibat? Bagus ya, karena di laboratorium Mabes Polri itu sudah sangat lengkap ya. Saya kira itu adalah laboratorium kriminal tercanggih di Indonesia ya. Baik untuk memeriksa DNA, memeriksa sidik jari, memeriksa kimia, memeriksa apa-apa itu sudah sangat lengkap gitu. Jadi kalau sudah melibatkan laboratorium kriminal Mabes Polri ditambah dengan Pusiden Polri, saya kira itu sudah lengkap sekali, sudah bagus. Mudah-mudahan dengan melibatkan dua kemampuan ini akan segera terungkap. Oke, Pak Susno, sebagai mantan Kabar Eskrim, apakah kasus pembunuhan semacam ini yang minim bukti, kemudian juga susah ada CCTV, kemudian rekam jejak juga hilang begitu karena hujan, bisa cepat terungkap? Bisa gitu kan masih ada saksi orang gitu, masih ada alat bukti lain. Sedangkan jejak di luar itu jangan dijadikan suatu alasan yang seolah-olah ini karena jejak kakinya tidak ketemu. Enggak lah. Jadi kaki dan jejak kaki yang berada di halaman terhapus karena hujan itu kan posisinya di luar. Ada jejak kaki pun belum tentu terungkap. Maka yang paling utama diolah itu adalah di dalam ruangan di mana jenazah itu ditemukan. Ya, karena pasti di badan korban itu bersentuhan saya kira dengan pelaku. Nah, kalau bersentuhan dengan pelaku ada DNA daripada pelaku di tubuh korban gitu. Jadi makanya yang harus diolah lebih matang dan sangat teliti itu adalah TKP yang dekat sekali dengan korban ditemukan. Jadi jangan langsung misalnya, wah ini karena hari hujan. Nah, kemudian alat HP-nya CCTV mati gitu. Kemudian yang berikut telapak kaki di halaman hilang. Tapi Pak Susno, dari pengalaman Anda sebagai Kabar Eskrim, untuk kasus seperti ini berapa hari atau berapa lama bisa terungkap? Tergantungnya itu adalah sangat tergantung dengan hasil daripada olah TKP. Bagaimana si penyidik bisa menemukan di TKP itu berupa sidik jari, berupa DNA, berupa barang bukti yang digunakan untuk melakukan kejahatan ataupun barang bukti lain yang terkait dengan kejahatan ini, misalnya sarung tangan, misalnya pisau, benda tajam, benda tumpul, ataupun HP ataupun alat-alat lain yang dari pelaku yang tertinggal. Oke, baik. Nah, Kita akan tunggu hasil perkembangan dari tes DNA yang dilakukan oleh polisi. Terima kasih sudah bergabung bersama kami mantan Kabar Eskrim Polri, Pak Susno Duaji. Sehat selalu Pak Susno.